Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan selamat datang dalam video presentasi sidang tesis saya. Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Rocky Adiguna, SE, MSc, PhD. Perkenalkan, nama saya Ilza Rafael Lita Agustia, dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Strategi Benefit Leadership Menghadapi Perang Harga Oligopoli. Studi kasus PT Sunardi Mekarjaya Readymix. PT Sunardi Mekarjaya Readymix adalah perusahaan swasta lokal di sektor beton siap pakai atau Readymix. Memiliki aset berupa 49 unit truk mixer serta kelengkapan alat berat lainnya seperti stone crusher, tronton, wheel loader, dump truck, dan ekskavator. Perusahaan menjalankan bisnis ganda sebagai subkontraktor utama pengelola batching plant untuk mitra multinasional SCG Jaya Mix di 7 lokasi regional, serta melayani proyek konstruksi independen secara mandiri. Berdasarkan data BPS, terdapat paradoks di mana nilai konstruksi nasional terus tumbuh menembus 1.626 triliun rupiah pada tahun 2023. Namun, kontribusi relatifnya terhadap PDB nasional justru menurun dari 8,56% menjadi 7,78%. Saturasi pasar ini memicu kompetisi regional yang kental akan aksi banting harga atau price war di tengah lonjakan inflasi biaya produksi hulu. Survei lapangan per Januari 2026 menunjukkan pemain terafiliasi BUMN menawarkan harga penetrasi sangat rendah karena kekuatan integrasi hulu atau pabrik semen sendiri. Bagi pemain swasta lokal seperti PT Sunardi, bertarung dalam perang harga menghadapi risiko kerugian fatal. Transisi ke benefit leadership mutlak diperlukan untuk menjustifikasi harga premium melalui keandalan layanan non-harga. Penelitian ini menjawab 3 pertanyaan kunci. Pertama, bagaimana karakteristik persaingan dan intensitas perang harga yang dihadapi PT Sunardi? Dua, bagaimana perusahaan mengkonfigurasi sumber daya internalnya menurut perspektif resource-based view? Tiga, bagaimana formulasi strategi benefit leadership dijalankan melalui integrasi kapabilitas operasional dan rantai pasok? Secara akademis, riset ini menggabungkan teori RBV dan competitive dynamics pada perusahaan keluarga untuk memberikan wawasan baru tentang efektivitas strategi benefit leadership. Secara praktis, studi ini menjadi evaluasi manajerial bagi PT Sunardi dalam mengoptimalkan aset fisik, sekaligus menjadi referensi model bisnis bagi pelaku industri sejenis agar mampu bertahan di pasar oligopoli. Kerangka teori penelitian ini diibaratkan sebagai sebuah struktur bangunan utuh. Atap atau goal utamanya adalah mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan melalui strategi benefit leadership untuk keluar dari jebakan perang harga. 3 pilar utamanya mencakup: pertama, pilar eksternal menggunakan Porter's Five Forces untuk memetakan rivalitas oligopoli. Pilar internal berbasis resource-based view untuk menguji keunggulan aset via matriks Frio. Serta ketiga, pilar relasional untuk menggabungkan transaction cost economics untuk analisis keputusan make or buy armada, dan resource dependence theory untuk mengelola dependensi mitra. Pondasi dasarnya ditopang oleh kapabilitas dinamis dan ambidextritas organisasi yang memungkinkan perusahaan tetap lincah menyeimbangkan efisiensi dan inovasi. Secara sistematis, penelitian beralih dari analisis tekanan perang harga level makro menuju analisis mikro eksternal relasional menggunakan TCE dan RDT, serta internal perusahaan menggunakan RBV. Diintegrasikan melalui kapabilitas dinamis dan ambidextritas untuk memformulasi strategi respons non-harga benefit leadership demi mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus tunggal deskriptif eksploratif. Pengumpulan data mengandalkan metode triangulasi yang menggabungkan wawancara mendalam semi terstruktur, observasi langsung non-partisipan di Batching Plant Yogyakarta, serta studi dokumen internal dan catatan realisasi proyek periode 2006 hingga 2025. Analisis data dilakukan melalui 2 tahap. Pertama, kondensasi data yang mencakup first cycle coding untuk memetakan 9 kode awal, diikuti second cycle coding untuk kristalisasi tema besar.
Kedua, penyajian data menggunakan peta jalan dan matriks evaluasi. Penarikan kesimpulan diversifikasi menggunakan teknik member checking kepada informan kunci. Wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka dengan 5 klaster informan terpilih, yaitu pendiri untuk filosofi bisnis, suksesor sebagai manajer operasional dan marketing untuk implementasi modern, karyawan kunci sebagai head office untuk bagian administrasi internal, pelanggan untuk konfirmasi manfaat layanan, serta pemasok kunci untuk evaluasi integrasi rantai pasok. Hasil analisis Five Forces memetakan dinamika kompetisi industri ini secara menyeluruh dari 5 sudut pandang. Pertama, rivalitas antar pesaing berada pada tingkat yang sangat tinggi akibat saturasi pasar regional serta dominasi perusahaan BUMN yang mengandalkan kekuatan integrasi hulu untuk memicu price war. Namun di sisi lain, hambatan masuk ke industri ini tergolong tinggi karena mahalnya investasi pengadaan armada alat berat dan sulitnya membangun jaringan reputasi. Selanjutnya, dari sisi rantai pasok, kekuatan tawar pemasok berada pada tingkat moderat rendah karena perusahaan berhasil melakukan integrasi vertikal ke belakang dengan memiliki mesin stone crusher sendiri untuk mengamankan suplai pasir dan split. Sementara itu, kekuatan tawar pembeli dinilai moderat. Pelanggan retail memang sangat sensitif harga dengan bersedia membayar rendah. Namun, segmen proyek strategis B2B jauh lebih memprioritaskan konsistensi mutu beton serta keandalan pasokan. Terakhir, ancaman produk substitusi tergolong rendah karena mutu dan kecepatan metode pencampuran beton yang secara manual di lapangan terbukti masih jauh di bawah standar beton ready mix. Berdasarkan transaction cost economics, komoditas beton memiliki spesifisitas temporal yang ketat karena cepat membeku. Keputusan taktis memiliki 49 unit truk mixer mandiri atau make, terbukti menekan biaya koordinasi luar dan mengeliminasi risiko kegagalan logistik dibanding menyewa atau buy. Berdasarkan Resource Dependence Theory, aliansi operasional dengan SCG Jaya Mix dikelola sebagai ketergantungan positif untuk menyerap standar kualitas global dan memperkuat legitimasi tawar di pasar lokal. Melalui lensa resource-based view, kepemilikan aset fisik dan aliansi eksklusif Jaya Mix hanya memberikan keunggulan kompetitif sementara karena faktor finansial pesaing dapat mereplikasinya. Integrasi mesin stone crusher mandiri diposisikan sebagai kesetaraan kompetitif atau parity karena fungsinya lebih kepada proteksi pasokan internal, bukan pembeda keunikan di pasar. Sumber daya yang menjadi keunggulan kompetitif berkelanjutan adalah reputasi sosial dan hubungan keluarga Sunardi. Aspek ini dilindungi oleh social complexity dan historical path dependence yang tidak dapat ditiru secara instan oleh kompetitor. Kapabilitas dinamis berjalan melalui siklus sensing, yaitu keluhan pelanggan, seizing, investasi armada, dan transforming lewat suksesi serta timbangan online. Manajemen ambidextritas dijalankan seimbang antara eksploitasi, yaitu optimalisasi solar dan efisiensi gaji karyawan harian, serta eksplorasi, yaitu pengembangan aplikasi live tracking dan otonomi manajemen di bawah suksesor. Di lapangan, terdapat dilema di mana pelanggan proyek tidak fokus pada isu green building. Namun, kepatuhan terhadap standar K3 dan sertifikasi industri hijau menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 bertindak sebagai perisai reputasi atau aset tak berwujud yang mutlak diperlukan untuk lolos kualifikasi administrasi tender tingkat atas skala multinasional. PT Sunardi sukses memisahkan diri dari perang harga oligopolistik melalui strategi benefit leadership. Meskipun menetapkan tingkat harga premium, pelanggan mendapatkan keandalan logistik sangat tinggi, transparansi volume via timbangan online, serta kedekatan hubungan personal yang responsif. Hal ini meminimalisir resiko biaya tak terduga akibat keterlambatan pengecoran. Peta strategis perusahaan diarahkan pada 4 dimensi kritis yang saling berurutan. Pertama, pada dimensi model kompetisi, perusahaan bergeser dari terjebak dalam price war menuju strategi benefit leadership
demi menghasilkan margin keuntungan yang lebih sehat dan stabil. Kedua, pada dimensi struktur organisasi, manajemen berkomitmen mempertahankan hierarki yang ramping guna menjaga kecepatan respon dan kelincahan organisasi di lapangan. Selanjutnya, pada dimensi inovasi, perusahaan mendorong adopsi teknologi digital secara bertahap. Salah satunya melalui implementasi timbangan online untuk meningkatkan transparansi dan kepuasan pelanggan. Terakhir, pada dimensi kepemimpinan, fokus diarahkan pada penyelarasan visi antar generasi guna memastikan kelangsungan bisnis keluarga yang adaptif lintas generasi. Sebagai kesimpulan, implikasi strategis penelitian ini mencakup 4 level operasional. Penajaman diferensiasi manfaat non-harga di level strategis, formalisasi knowledge management suksesor di level organisasi, optimalisasi aplikasi pelacakan logistik di level operasional, serta akselerasi sertifikasi industri hijau formal di level reputasi. Demikian pemaparan hasil penelitian tesis saya mengenai strategi benefit leadership PT Sunardi Mekarjaya Ready-Mix. Semoga video ini memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.